Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Kepada sahabat-sahabatku, rekan-rekanku pejuang TKI Korea Selatan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, semoga selalu diberikan nikmat iman, dan semoga pekerjaannya selalu lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Teman-temanku TKI Korea Selatan dimanapun berada, saya di sini ingin sharing pengalaman saya tentang bagaimana tata cara cuti dan bagaimana tata cara kita balik lagi ke Korea. Rekan-rekanku TKI Korea Selatan dimanapun berada, saya Iwan Irawan keberangkatan tahun 2019, cuti itu bulan 6 tahun 2020. Saya bekerja di Korea baru 8 bulan, tetapi mengambil cuti dikarenakan karena ada permasalahan keluarga, bukan permasalahan tapi ada sedikit halangan yang mengharuskan saya untuk pulang. Teman-temanku pejuang TKI Korea Selatan, bagaimana sih caranya kita mengambil cuti untuk yang sekarang ini ya, mengenai beberapa pertanyaan. Untuk tata cara cuti itu, yang pertama itu kita lapor dulu ke bosnya ya, itu wajib. Nah, kalau bosnya menyetujui, nah kita tanya dulu berapa bulan itu kita akan cuti. Kalau sudah, langkah yang pertama, langkah kedua, kita menghubungi KBRI. Nah, menghubungi KBRI itu akan diberikan surat dari KBRI. Langkah yang kedua itu kita melakukan swab test corona di rumah sakit terdekat daerah kerja kita ya. Dan langkah yang ketiga itu ke kantor imigrasi setempat. Ingat, setempat bukan bandara ya, kalau bisa setempat, karena kemarin saya waktu imigrasi yang dekat bandara itu tidak bisa, harus balik lagi ke imigrasi setempat. Itu pengalaman saya. Jadi untuk syarat-syarat yang pertama itu bosnya dihubungi dulu, kalau boleh oke, kita menghubungi imigrasi, kita menghubungi KBRI Seoul, kita menghubungi rumah sakit setempat untuk rapid test, swab test. Yang keempat itu kita harus ke imigrasi. Kalau sudah 4 itu ada, kalau sudah 4 itu ada, kita boleh bisa mengambil jalan cuti. Untuk ke imigrasi itu penting ya, karena itu untuk kita masuk lagi. Kalau tidak ada dari imigrasi, kita tidak bisa masuk ke Korea lagi. Nah, bagaimana untuk tata cara kita balik lagi ke Korea Selatan ya? Untuk karantina ya, wabil khusus karantina ini, saya juga posisi saya sekarang sedang di karantina di Korea Selatan. Nah, untuk persyaratan karantina itu tidak sulit sebenarnya. Yang terpenting itu ada tempatnya, itu one room ya, one room. Dan yang paling penting tempatnya one room. Terus ada yang kedua, rapid test. Nah, kalau sudah ada 2 itu sudah cukup ya. Jadi kita nanti kalau menghubungi teman atau bosnya mencarikan one room, yang terpenting itu di fasilitas one room itu dapur di dalam, kamar mandi di dalam, terus pokoknya kita aktivitas bisa di dalam semua. Nah, untuk pengajuannya sendiri itu yang terpenting itu apa sih, kita harus menghubungi bosnya terlebih dahulu. Bosnya mau tidak kita berangkat bulan-bulan sekarang atau tanggal segitu, mau enggak. Kalau mau oke, kita pengajuan ke EPS Center Indonesia. Untuk pengajuannya sendiri itu kita mengambil alamat one roomnya. Alamat one roomnya kita sesuaikan dulu ya, supaya benar. Nomor telepon perusahaan
ya bosnya sajangnya, dan nomor telepon kita di Korea serta nomor telepon kita di Indonesia. Pengajuannya sendiri itu menggunakan seperti ini nih. Nah, pengajuan itu biasanya pengajuan untuk balik lagi Korea itu biasanya sekitar dikonfirmasi itu kita pengajuan misalkan hari ini hari Senin, biasanya itu sore atau Selasa itu sudah di telepon sama EPS Center Indonesia. Kalau biasanya untuk mencocokkan ini bener enggak namanya Iwan Irawan misalkan, terus namanya si A, namanya segini, terus daerah kerjanya ini. Nah, ini contoh saya itu waktu pengajuan itu di EPS Center ini. Waktu itu saya berarti hampir 2 minggu pengajuan baru di ACC oleh HRD Korea. Nanti EPS Center mengirim ke HRD Korea, nanti HRD Korea mengecek tempatnya, kalau benar tempatnya dan memenuhi syarat itu akan dilakukan seperti ini. Ini ya, ini contoh surat karantina mandiri ya. Nah, ini yang didapatkan. Kalau kita sudah mendapatkan ini, Anda kapan saja masuk, maksudnya sesuai tanggal ini tuh bisa, Anda sudah cukup ini. Terus dari itu ya paspor, terus rapid test, terus udah segitu. Jadi paspor sudah dicap oleh imigrasi Korea, terus rapid test, terus surat ini, surat persetujuan dari Korea Selatan HRD. Nah, ini contoh rapid test dari bandara. Itu harganya itu kemarin saya bayar 150.000. Kalau bisa datang ke bandara itu 3 jam sebelum keberangkatan ya, supaya kita lebih enak, 4 jam atau 3 jam, supaya kita lebih enak, lebih baik menunggu daripada itu. Nah, ini yang kita dapatkan dari HRD Korea Selatan yang melalui email. Nanti di printnya ada 2 lembar, yang satunya ini nih. Nah, ini terus ini rapid test, dari Indonesia. Nah, nanti kita ke Korea ya. Nah, kalau kita sudah nyampe di bandara Korea, nanti kita akan diberikan pengarahan itu untuk mendaftar aplikasi jaga giok atau apa itu. Pokoknya nanti kita di Korea di bandara akan diberi pengarahan oleh petugas bandara untuk mengenai karantina ya, berbentuk itu aplikasi yang harus diisi itu siang, pagi dan sore. Jadi kita itu wajib mengisi siang dan sore. Nah, untuk itu, nah kita sudah mengisi aplikasi, terus kita ke imigrasi ya. Nah, sesudah imigrasi kita diantarkan ke bus, tapi busnya bus khusus dari bandara. Nah, busnya itu biasanya itu berapa jam itu datang. Jadi kita beli tiket di bandara itu sudah bus khusus yang khusus buat orang karantina. Nah, nanti kita menunggu, beli tiket, kita menunggu nanti diantarkan ke daerah masing-masing. Misalnya saya daerah Hwasong, diantarkan ke daerah Hwasong. Nanti ke daerah Hwasong itu akan ditempatkan di suatu tempat itu seperti untuk tempat untuk kita berkumpul. Nanti kita diantarkan oleh pihak dari pemerintah Hwasong untuk ke tempat masing-masing. Jadi kita itu ketemu di Hwasong dulu, nanti kita baru ditempatkan ke masing-masing, itu diantar oleh pemerintah dari pihak Hwasong. Nah, nanti kita ke karantina ya, itu kurang lebih itu 2 minggu. Nah, saya ini sudah 4 hari karantina. Nanti dari pihak puskesmas itu akan mengirim surat seperti ini, surat karantina. Itu 3 hari, saya mendapatkan 3 hari nih surat karantina dari puskesmas daerah Hwasong seperti ini. Terus termometer,
terus masker, apalagi ya, masker banyaklah itu dari puskesmas Korea Selatan atau puskesmas daerah kita masing-masing. Yang terpenting itu syarat-syaratnya itu tadi ya, yang terpenting kalau mau cuti itu bosnya sudah mau, terus bersedia menampung kita lagi ya. Yang kedua menghubungi KBRI Seoul untuk cuti ini. Yang ketiga itu swab test. Yang keempat itu imigrasi Korea Selatan. Kalau sudah 4 sudah kita oke, kita pulang. Nah, mau berangkat lagi kita menghubungi bosnya lagi, kita mau berangkat tanggal sekian, boleh tidak. Kalau bosnya menyediain, syukur, alhamdulillah. Kita tinggal minta alamatnya saja supaya kita mengajukan ke HB Center. Terus yang kedua itu rapid test, terus kita berangkat ke bandara. Sudah seperti itu saja. Menurut saya kalau kita melaluinya dengan sabar ya, karena semuanya butuh proses. Saya juga mengajukan yang tadinya mau cuti 1 bulan sampai 2 bulan karena itu ada ya sedikit permasalahan ya, karena waktu saya pengajuan pertama yang dicarikan oleh bos itu tidak sesuai ya, ditolak. Nah yang kedua kata bos saya, kamu cari sendiri. Saya mengajukan di daerah Ansan, ditolak karena tidak sesuai daerah. Dan yang ketiga ini saya mencari di daerah Wasong, alhamdulillah sudah ada. Nah baru kita boleh karantina, alhamdulillah disetujui. Jadi karantina wajib di daerah masing-masing, tidak boleh di daerah orang ataupun masih luar daerah. Kalau Ansan dari Ansan, saya Wasong. Kalau Daegu tidak boleh daerah lain. Itu pengalaman saya, karena saya sendiri pengajuan 3 kali berarti ditolak semua. Nah nanti setelah berapa hari lah nanti itu dari pihak Wandrum ya, itu akan mengasih ini itu kontrak kita. Saya karantina 2 minggu tapi kontraknya 1 bulan. Saya menyewa sekitar 450 1 bulan. Tapi saya pakai 2 minggu saja karena keperluan saya hanya 2 minggu, tetapi tidak ada yang mau menyiapkan 2 minggu, jadi saya sewa 1 bulan full. Nah ya, untuk teman-teman pejuang TKI Korea Selatan yang mau cuti, mungkin itu saja yang bisa saya sharing, yaitu pengalaman saya. Jadi menurut saya bisa cuti, bisa balik lagi, yang penting kita harus mengikuti alurnya, kita harus mengikuti prosesnya. Jangan sampai kita tergeba-geba atau gimana ya, jangan takut selama kita maksudnya mau cuti karena ada sesuatu yang penting ataupun menggo cuti. Kalau tidak ada, menurut saya jangan cuti terlebih dahulu, karena lumayan prosesnya, lumayan susah, dan tiketnya pun lumayan kata saya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya, kurang lebihnya maaf. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.